Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, yang pertama-tama saya doain semua yang hadir di masjid ini, Allah jadikan kita orang yang sukses. Allah jadikan orang yang kaya. Tapi ada tapinya. Jangan lo main kaya-kaya aja, sukses-sukses aja, ada tapinya. Syaratnya satu. Tambah sukses, tambah kaya, harus tambah soleh. Tambah sukses, tambah kaya, harus tambah takwa. Tambah sukses, tambah kaya, harus tambah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya itulah yang akan menyelamatkan kita fid dunya wa fil akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang udah pernah baca buku saya siapa? Yang udah pernah? Judulnya doang. Ya. Jadi alhamdulillah ini buku, saya nulis buku udah banyak, udah 16 buku. Ya, insyaallah akan keluar lagi beberapa lagi. Dan inilah beberapa buku saya yang sudah banyak bestseller. Yang punya usaha siapa? Yang punya usaha? Ya, yang punya usaha deh. Yang belum punya usaha? Yang belum angkat tangan? Banyak belum angkat tangan. Ya, insyaallah. Jadi ini kalau ibaratnya kalau kuliah umum ini pengantar 2 SKS. Gitu. Ya, ini pengantar ya Stadium General. Nanti insyaallah lanjutannya bisa kita lanjutin pada sesi yang berikutnya. Banyak orang tahu saya nulis buku. Ya. Ini buku saya yang pertama kali yang paling gede itu yang jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Alhamdulillah terjual lebih dari 300.000 kopi. Nah, yang tadinya buku kuning itu berubah menjadi merah sekarang. Ibaratnya buah kan dari hijau, kuning, merah antar hitam busuk gitu. Alhamdulillah bukunya udah jadi satu keluarga satu pengusaha. Tebalnya 508 halaman. Kalau buku yang kuning ini dulu buku nulis nggak sengaja. Bukan nggak sengaja, sengaja nulis tapi buat atasan saya, buat bos saya yang ingin jadi menteri. Jadi ini buku untuk mengendorse orang, memunculkan orang, dan orangnya alhamdulillah jadi menteri dan jadi pejabat yang lebih tinggi lagi. Tapi bukunya kagak jadi terbit. Bukunya saya terbitkan, alhamdulillah jadi bestseller. Saya jadi keliling Indonesia, keliling dunia gara-gara buku itu. Sebetulnya jadi sederhana. Gara-gara buku itu saya jadi banyak duit. Jadi sebenarnya resep banyak duit gampang. Nih, langsung saya buka aja di depan nih. Ya. Yang mau banyak duit ngacung. Oh, kalau duit ngacung aja lupa deh. Ya. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, jadi banyak duit sebenarnya gampang. Lo punya satu produk atau jasa, ya. Contoh nih dikasih minum. Nah ini dari galon ya, dingin masalahnya. Ya. Nah ada orang kaya jual air aja, kaya, ya kan? Ada orang jualan jilbab aja. Saya punya temen, kalau saya tanya, Pak Amri, Bu Nia ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau saya bilang Robbani ada yang tahu nggak? Pasti tahu. Nah itu yang punya Pak Amri dan Bu Nia. 25 tahun yang lalu jualan jilbab. Modalnya berapa? Modalnya 5.000 perak. 25 tahun yang lalu. Di mana gelar? Di masjid-masjid, di demo-demo, di pengajian-pengajian, bikin sendiri. Tapi dia tekun terus. 25 tahun kemudian cabangnya kalau nggak salah ada 170 di banyak kota. Ya kalau kita iseng-iseng ngitung ya ngutak-ngatik atau cari di internet, dengar katanya omsetnya setahun 5 triliun. Karena dia nomor 1 di Indonesia. Ya, jadi luar biasa. Ada lagi yang jualan apa? Jualan iklan di TV, bunyinya gini. Orangnya udah tua, pasti tahu juga. 40 tahun yang lalu. Cintailah produk-produk Indonesia. Tahu ya? Ali Markus. Jualan panci.
Jualan alat rumah tangga. Sekarang masih jualan alat rumah tangga, namanya Mas Pion. Kaya, sukses gara-gara jualan panci. Sama juga nih buku, begitu terjual 300.000 kopi, anggap 300.000 kopi deh di luar bajakannya. Kali aja berapa? Sekarang harganya 132.000. Kalau yang ini 132.000 harganya. Bukunya udah nggak dicetak lagi nih, udah tinggal sisa dikit, ngabisin lagi. Saya udah nggak sempat lagi. Di luar ada kalau yang ingin berminat. Diskon cuman 100.000 aja, kadang ngabisin. Anggap 100.000, kalau kali 300.000 berapa? 100.000 kali 30.000 berapa? 300.000. Hitungnya cepat kalau mau jadi pengusaha, hitungnya cepat. Hah? Lama ngitung berapa gitu. 30 miliar. Ya, 30 miliar. Ya, jadi rahasia kaya tuh gampang. Punya satu produk, kemudian jual banyak, udah banyak duit. Kalau kita kan enggak. Ketemu teman lama dari SMA. Satu SMA, satu kuliah juga, satu kantor juga. Gue bosen ngeliat lo katanya, SMA lo lagi, kuliah lo lagi, sekantor kita sekantor lagi, bosen nih gitu. Dah, kemudian pengen jadi pengusaha, gara-gara ngikut seminar, ngikut pengajian, segala macam, pengen jadi pengusaha. 5 tahun nggak ketemu sama saya, begitu ketemu, gimana? Ente udah punya usaha belum? Nih kayak juga nih ada berapa juga nih sebagiannya. Ketemu nih masih belum punya usaha juga nih. Wah, aneh sih Ustadz, usaha aneh, palu gada. Apa tuh palu gada? Apa lo mau, gua ada. Nah ini dia bilang, usaha yang palu gada kagak pernah bisa gede itu usaha yang palu gada. Ente pernah nonton film India nggak? Mahabharata. Itu yang kalau bawa gada tuh. Nah itu gada tuh paling gede segede gitu namanya tuh. Namanya gada tuh segitu. Ya segede begitu nggak bisa gede-gede. Orang yang bisnisnya macem-macem nggak bakal bisa gede. Karena nggak fokus dia. Tapi kalau dia fokus tadi jualan panci, jualan jilbab, jualan air, jualan buku, jualan sepatu, fokus gede. Ya, jadi insya Allah satu dari awal-awal sudah bilang fokus. Ya. Ini bukunya tebel 508 halaman. Ini pengalaman nyata. Di bab pertama siapa yang udah baca? Yang udah baca belum. Ya. Ini udah ratusan ribu orang baca buku ini. Lebih, kalau baca 2 juta orang lebih. Saya riset terus. Di bab pertama, bukunya judulnya Rumah 4x6 berpenghuni 9 orang. Rumah 4x6 berpenghuni 9 orang. Bisa bayangin nggak rumah 4x6 9 orang? Kecil banget. 9 orang lagi. Numpuk. Nah itu rumah saya dulu. Jadi 40 tahun yang lalu, nah rumah saya kayak gitu. 4x6. Begitu pada gede, kagak muat tuh rumah. Mencar-mencar, saya tinggal sama nenek saya, abang saya tinggal sama siapa, adik saya sama siapa, mencar-mencar. Begitu saya mulai gede, tinggal sama nenek, terus nikah, masih kuliah. Makanya saran saya, nikah lagi kuliah, asik. Bener. Jangan lu udah umur 30 belum nikah. Umur 32 baru nikah. Oh, ada yang kesinggung nih. Apalagi 35 gitu kan. Dia nggak berani ngangkat beban. Saya begitu nikah umur masih kuliah semester 8. Istri saya kedokteran gigi UI, saya ekonomi UI. Kita nikah tinggal di Salemba. Rumahnya kecil, 2,5 meter. Kalau tangan lurus, kaki lurus, rumah mentok. Kecil banget. Tapi asik betul. Walaupun makannya apa? Makannya nasi uduk. Makannya apa? Ketoprak, mie goreng, kagak punya kasur, cuman pakai karpet doang. Asik betul. Ngerasain pertumbuhannya, di situ kita jihad betul-betul. Sungguh-sungguh. Ini berarti gini ya. Adik Rai, tahu kan adik Rai semua pasti tahu. Itu kan adik kelas saya di UI. Saya ekonomi, dia FISIP. Mohon maaf deh, dulu badannya kayak ente begini nih kayak begini. Begeng, kurus. Tapi dia latihan beban sehari bisa 6 sampai 8 jam. Latihan dari mana? 10 kilo angkat. 100 kali sakit capek berhenti. Angkat lagi 100 kali berhenti. Udah hari itu capek sakit badannya. Kalau kata adik Rai, kalau kita latihan beban itu sakit sampai sakit tuh ototnya pecah. Bukan putus, pecah.
Jadi mengembang, pecah. Ntar istirahat, dia udah recovery, tambah gede. Besok ngangkat lagi 20. Angkat 100, sakit, pecah lagi dia. Istirahat lagi, angkat lagi, sampai sehari berapa jam dia latihan, pecah lagi. Besok istirahat, tambah gede lagi. Besok lagi, ngangkat lagi. Dari 15, 20, angkat 30. Angkat 50. Waktu berlalu, 6 bulan. Begitu 6 bulan, begitu dilihat badannya udah jadi. Itu ibaratnya latihan fisik. Latihan fisik bikin sakit, tapi begitu terbentuk langsung six pack gitu kan. Ikut lomba, masuk jadi bintang iklan Elmen, nah, kan gitu. Dia nggak sadar, waktu membentuk. Begitu juga latihan bisnis. Jadi nggak ada yang it came from nowhere, ujuk-ujuk kaya, ujuk sukses, nggak ada. Tadi butuh waktu berapa? Kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. Tiba-tiba asetnya triliunan. Ada salah satu anggota kami juga, di JPMI, saya Ketua Umum Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia. Ada salah satu anggota kami, ya, anak muda umurnya 26 tahun. Kalau saya browsing di internet, saya nggak usah nyebutin mereknya ya, nanti dikejar pajak tuh. Umurnya 26 tahun, bisnisnya baru 9 tahun, tapi asetnya menurut di internet ya 10 triliun. Kalau Langgo bilang tuh salah satu didikan saya. Ya, properti, kemarin dia baru jual sukup ya 400 miliar ya. Ya, Pak Langgo bilang. 9 bulan dia ke tempat saya, ke rumah, ke kantor, ya, mati. Ya, ini buku yang udah jadi tapi belum saya terbitin. Ini untuk guru-guru, ya, dedikasi saya untuk para guru-guru, teacher trainer, guru juga bisa jadi pengusaha. Mungkin saya akan jual secara online saja, mungkin 10.000 atau 15.000 untuk para guru-guru. Ya. Udah jadi bukunya tapi belum terbitin. Dan alhamdulillah ini buku yang tadi, jangan mau seumur hidup jadi orang gajian, jadi satu keluarga satu pengusaha, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Don't be an employee of your life, diterjemahkan dalam bahasa Melayu, satu keluarga satu usahawan. Jadi dijualnya sudah di seluruh dunia buku ini. Jadi cukup satu buku, jual banyak duit, udah gitu aja. Jadi prinsip bisnis itu tadi, temukan produk, jual banyak, udah banyak duit. Kerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai pensiun, ya nggak ada duit. Coba deh yang kerja di kantor. Ini bukannya nyuruh keluar jadi pengusaha, bukan. Coba iseng-iseng ntar di rumah, buka Excel. Tulis satu kolom pertama umur. Umurnya berapa sekarang? Katakan 25. Terus sampai pensiun umur 55. Terus di sebelahnya gaji per bulan. Berapa sekarang gaji? 5 juta. Di bawahnya naikin 10%. Jadi 5 juta, tahun depan naik 5.500.000. Tahun depan lagi naik 6.050.000. Tahun depan lagi naikin lagi. Padahal kenyataan naik nggak tiap tahun? Kagak, gitu kan. Anggap naik. Terus jumlahin ke bawah. Sebelahnya gaji per tahun. Berarti kalau 5 juta, setahun 60 juta. Terus jumlahin selama 30 tahun. Ya, dari 25 sampai 55. Hitung, nanti pada saat pensiun punya duit berapa? Perkiraan saya kalau 5 juta, nanti punya duit pada saat pensiun, itu sekitar 14,5 miliar. Duitnya, dari mulai bekerja sampai pensiun, punya duit 14,5 miliar. Itu kerja seumur hidup. Kalau duitnya dikumpulin, kagak dimakan-makan. Nggak makan, nggak ngapain. Kenyataannya nggak bisa segitu. Tapi begitu jadi pengusaha, Gojek umurnya baru berapa sih? Gojek. Setahun ada nyampe nggak? Belum nyampe setahun. Berapa nilai Gojek? 9 triliun. Jadi Gojek itu di valuation, nilainya 9 triliun. Ada junior saya, namanya Ahmad Zaki. Nggak tahu kan? Bukalapak, bener. Bukalapak. Disuntik, jebret. Dapat berapa? 800 miliar. Umurnya 28. Jadi luar biasa bisnis itu. Ya, ntar kita sampai gitu. Ya, baik. Alhamdulillah, ini buku. Nah, banyak orang tahu saya penulis buku, tapi banyak orang nyebut saya macam-macam. Yang pertama, ya karena saya punya usaha sendiri tadi sama Kang Hari ya. Sama Kang Hari, Ustadz lama katanya nggak kemari.
Dia ingat, saya udah berapa tahun nggak kemarin, 7 tahun kali. Dia ingat saya dulu punya toko buku namanya Senyum Muslim. Ya saya bilang sekarang udah bukan Senyum Muslim lagi, Muslim Cemberut saya bilang. Karena udah tutup semua. 56 toko saya punya, Sabang sampai Merauke. Saya dulu punya toko buku Senyum Muslim 56, pabrik sepatu ada 4, restoran ada 5, konsultan, macam-macam deh. Ya, sampai hari ini masih ya beberapa usaha kecil-kecilan. Ya. Yang kedua adalah saya seorang akademisi. Sempat menjadi dosen di Universitas Indonesia, di Politeknik UI, dan di beberapa tempat, tapi sekarang menjadi dosen tamu aja. Karena nggak sempat, karena ngurusin bisnis, jadi waktunya nggak begitu banyak, tapi tetap masih sekali-sekali mengajar di banyak universitas. Di buku itu saya ceritakan juga bagaimana saya mulai jadi tukang fotokopi di PT Garuda Indonesia. Jadi tukang fotokopi, waktu masih nikah kuliah itu jadi sales. Kemudian di Garuda Indonesia, alhamdulillah menjadi manajer termuda tercepat dalam sejarah Garuda Indonesia. Di usia 26 tahun sudah jadi manajer. Hanya butuh waktu 6 bulan saja. Jadi kalau ada pegawai di sini yang ingin cepat karirnya, nemuin saya kasih tahu ilmunya. Ini pengalaman pribadi, gitu ya. Naik terus sampai jadi director, keluar, kemudian menjadi direktur utama di sebuah perusahaan swasta. Jadi bisnis masih jalan, akademisi dari kuliah dari D3, Politek UI, S1, S2, S2 dapat beasiswa S3 ke Amerika, enggak diambil. Jadi nyaris mentok. Kerja dari bawah, tukang fotokopi, sales door to door, manager, director, vice president sampai direktur, mentok. Bikin konsultan, namanya Muslim Coach International, cabangnya ada di Amerika. Ya. Nulis buku banyak, ya sebagai seorang ideolog saya menulis buku banyak. Ya ide-ide saya tuangkan di dalam tulisan. Jadi Ustadz sejak kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA saya sudah menjadi khotib Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Ketua Rohis. Begitu khotibnya nggak datang ke sholat Jumat, terpaksa ketua Rohisnya jadi khotib. Dan ke bawah terus, sampai di luar ya begitulah. Dan saya seorang aktivis, sampai hari ini juga masih mimpin beberapa organisasi, ketua senat dan segala macam, dulu senat, rohis, osis dan segala macam. Ya sekarang di ICMI, di IC, ya, di macam-macam lah gitu kan. Terutama di pergerakan Islam. Karena dulu nggak punya bapak, maka belajar Islam macam-macam aliran, dari yang sufi, yang lembut-lembut, sampai yang bikin bom, ikut juga. Ya namanya anak muda, nyari Tuhan kan, kita mencari Tuhan, belajar agama Katolik, Protestan, Buddhism, Taoism, Zen Avesta, Zoroaster. Ya, nyari Tuhan, nggak punya bapak, nggak punya idola. Makanya bahaya anak kecil, makanya bagus ente ngumpul di masjid, itu dapat hidayah, Allah jaga. Karena nggak banyak juga orang yang mencari-cari bisa selamat. Kalau ketemunya benar, kalau nggak ketemunya benar jadi penganten, ya kan, meledak, gitu kan. Ya, jadi saya pikir pengalaman-pengalaman ini saya tulis ya dalam buku yang tebal itu. Di bab terakhir saya tulis bagaimana kaya badan pagi, nanti saya akan ceritakan bagaimana nggak punya duit 10.000, padahal anak udah 2, mantan manajer, mantan direktur utama, 10.000 kagak punya. Perih betul, sakit betul. Istri saya bilang, waktu saya nulis buku mau terbitin, istri saya bilang gini, Bi, udahlah Abi jangan macem-macem deh. Abi kerja aja yang bener. Wah begitu. Nggak didukung sama istri. Ya dulu biasa terima duit banyak, tiba-tiba nggak terima duit gitu kan. Saya pikir apa yang salah nih sama bini gue nih. Mentang-mentang orang Betawi, kan dia orang Betawi, Kemayoran. Orang Betawi, Kampung Rambutan. Apa yang salah nih sama bini saya? Ini yang udah menikah siapa sini? Dikit. Nah, ini yang udah menikah dan calon menikah, saya kasih tahu. Perempuan itu butuhnya cuma satu. Tanya, perempuan apa butuhnya? Hah? Coba, nih ibu-ibu perempuan. Perempuan itu butuhnya apa sih? Ya ilah, murah amat bu. Masa cuma duit? Terlalu rendah kalau perempuan dibilang butuhnya cuma duit. Jadi saya ngomong apapun sama bini saya nggak didukung. Nggak didukung dia. Ini yang salah. Tuh. Perempuan itu butuhnya cuma satu, kepastian. Rumah yang pasti, mobil yang pasti, duit yang pasti, ya, masa depan yang pasti, kan gitu. Pendidikan yang pasti. Jadi berikanlah perempuan itu kepastian. Ya insya Allah dia dukung 1.000.000%.
Nggak didukung, Bu, saya sama istri saya. Saya ngomong begini kagak didukung, begitu kagak didukung, akhirnya saya diem aja, udah cicing wae lah. Kalau ngadain apa, saya diem aja. Buku yang tadi saya terbitin, saya cetakin. Dalam waktu 4,5 bulan atau 3,5 bulan, buku itu meledak. Saya dapat 900 juta. Karena saya orang grafika, saya nyetak sendiri, nulis sendiri, bikin toko buku sendiri, jual sendiri, ngantongin duitnya sendiri. Dalam waktu 4,5 atau 5,5 tahun, saya lupa ya, saya tidak dapat 900 juta, saya dapat 19 miliar. Dari buku, ya kalian aja tadi kan, nanti hitung 30 miliar kan? Ya kan? Udah, dapat duit di 4 bulan pertama, saya beliin mobil, saya beliin rumah baru lagi, saya kasih tanah baru lagi, saya sekolahin anak saya di sekolah yang terbaik. Yang saya nggak kasih cuma satu aja, bini baru, bisa ngamuk dia, jangan. Saya tipe setia, Bu, tipe setia. Ya gimana? Orang kita zaman kuliah dulu kan nikah lagi kuliah, susah. Dia jadi dokter, begitu tamat saya masih kuliah S2. Kuliah dari pagi, berangkat jam 6 pagi dari Ciracas itu naik 03 atau 16 di Kampung Rambutan. Di Kampung Rambutan kita mencar. Dia naik bus ke Kerawang, dari Kerawang ke Rengas Dengklok ke Cibuaya. Naik angkot dilaju itu pulang pergi. Perjalanannya pulang pergi 6 jam atau 5 jam. Kerjanya cuma 2 jam. Dokter PTT 2 jam pulang. Saya kagak punya duit. Saya bilang sama bini saya gini, Mi, punya duit gak, Mi? Jadi tiap bulan saya minta sama istri saya 300.000 selama setahun. Buat apa? Ongkos. Karena saya kuliah di PPM S2, begitu orang-orang makan, teman saya makan, saya puasa. Kagak punya duit. Ya itu perih memang. Tapi itu proses perjalanan kita tumbuh. Begitu buku keluar, buku meledak, menghasilkan duit banyak. Tanya ibu-ibu, dukung gak, Bu, kira-kira, Bu? Oh, 1.000.000% dukung. Jadi berikan bukti, bukan janji. Itu. Baik, kita lanjut. Saya ingin mengenang ayah angkat saya, Bob Sadino, almarhum Bob Sadino. Beliau adalah ayah angkat saya dan kakek bagi anak-anak saya. Karena saya tidak punya bapak, maka saya minta kepada beliau untuk jadi ayah angkat saya. Almarhum Bob Sadino, ini kata-kata beliau ya. Maka saya berbagi mengikuti jejak beliau. Ya, ini dia orang goblok sulit dapat kerja, akhirnya usaha sendiri. Ketika sukses, orang goblok mempekerjakan orang-orang pintar. Waktu saya kuliah, IPK saya S2 itu tidak terlalu tinggi, 3,73 standar. Karena S2 itu rata-rata 3,5. Saya 3,73, ya atas dikit. Tapi saya sempat pada saat itu, pada saat buku saya meledak, saya punya duit banyak, saya bikin perusahaan konsultan, saya rekrut teman-teman saya kuliah dulu, saya rekrut adik-adik kelas saya di PPM dulu. Setiap bulan saya kasih cek, nih 4 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. IPK mereka 4,0. Mentok, saya cari yang terbaik. Pernah kerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi tiap bulan saya tulis cek, saya kasih nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Sambil saya bercanda. Jadi sebetulnya pinteran siapa ya? Pinteran lo apa pinteran gua ya? Jadi kalau saya bilang, kalau kamu bisa mengerjakan orang pintar, kamu lebih pintar dari orang pintar. Oke, saya percepat ya. Ya, ini kata-kata Bob Sadino lagi. Ya. Tinggi pangkat apapun yang dimiliki, tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usia Anda punya, Anda adalah bosnya. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanyain terus. Kebanyakan kita nggak jadi pengusaha karena banyak nanya. Nanya melulu. Ustadz kalau gini gimana? Ustadz kalau begini. Chatting mulu, WhatsApp mulu, praktek kagak. Dah, saya mulai pertama. Hermawan Kertajaya. Saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu di Darut Tauhid Bandung. Hermawan Kertajaya ini adalah pemimpin dari Mark Plus. Saya sempat 9 bulan di tempat beliau. Di depan jamaah DT di Bandung, ribuan orang, itu acaranya Marketing with Love. AA ngisi, Hermawan ngisi, ada berapa yang ngisi. Hermawan ngomong gini, ini Katolik loh, dia orang Katolik. Dia ngomong gini, kalian ini orang Islam harusnya lebih hebat dari saya.
Karena Nabi kalian itu, Nabi Muhammad itu seorang pengusaha, seorang pedagang. Sementara Tuhan saya, Yesus Kristus, hanya tukang kayu. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu, Yesus itu adalah ahlinya carpenter, ahli mebel. Saya dengar itu kaget setengah mati. Apa maksudnya? Ini orang Katolik, ditemenin berapa stafnya aja, 4 orang apa 5 orang, Katolik semua, ada yang Islam juga, 1 orang. Di depan ribuan orang Islam ngomong gitu. Ya Allah, hebat betul. Saya mau marah, tapi ntar dulu, cari apa maksudnya. Saya cari, karena ilmuwan saya cari jawabannya. Jawabannya ketemu di mana? Di bukunya guru saya, Ustadz Dr. Syafi'i Antonio. Di mana Bang Syafi'i Antonio membagi kehidupan Rasulullah SAW beberapa periode. Ini dia. 0 sampai 12 tahun dagang. 12 tahun mulai ikut magang, dagang ke Syam. Ya, kalau kita baca Sirah Nabawiyah kan 12 tahun dagang ke Syam. Terus ngikut magang umur 17 tahun bikin perusahaan sendiri. Jadi kalau yang pengusaha, para karyawan yang ingin jadi pengusaha cukup kerja 5 tahun aja. 5 tahun magang di bidang yang mau kita bangun. Jadi katakan tadi ini ada teman kita juga pengen bisnis yang bidang elektronik, panel listrik. Ya udah lo magang di situ. Kerja di perusahaan itu anggap magang itu. Belajar sungguh-sungguh seluk-beluknya dari A sampai Z. Dari yang kecil sampai yang paling gede-gede pelajarin. Tahu sumber-sumbernya, tahu pasarnya, tahu bagaimana ngelolanya. Setelah itu ya keluar, bikin yang kayak gitu. Jangan kerja di listrik, bikin rumah makan. Kesetrum ntar. Ya kan? Kagak nyambung. Jadi Rasulullah tuh berdagang umur 17 tahun bikin perusahaan sendiri. Kemudian terus berbisnis sampai umur 37 tahun. Umur 37 tahun udah kaya raya. Kemudian empatinya muncul karena ngelihat kemaksiatan di mana-mana. Kemudian bertahanut di Gua Hira paling banyak di bulan Ramadan. Kemudian pada umur 40 tahun maka turunlah Jibril memberikan wahyu mengangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ketika menjadi Nabi dan Rasul, maka tidak ada yang dilakukan Rasulullah SAW kecuali hanya berdakwah. Tidak melakukan apapun. 24 jam adalah untuk dakwah. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari mana Rasulullah hidup? Jawaban yang pertama adalah kaya. Rasul kaya, istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha juga kaya. Tapi kalau kaya dimakanin terus habis kan gitu. Kenapa bisa sustain cukup lama? Rahasianya ada 2. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum pra-kenabian dan masa kenabian ada 2. Trading, dagang, bisnis, dan investasi. Jadi duit Rasulullah itu ketika menjadi Nabi itu diputerin sama orang. Diinvestasikan, diputerin. Jadi sebagai seorang pedagang Anda harus mengerti satu sisi lagi namanya investasi. Sebagai karyawan juga Anda harus mengerti tentang ilmu investasi kalau mau kaya. Jadi trading and investment adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pra-kenabian dan pasca kenabian. Ada ustadz bilang gini, karena semua nabi adalah pedagang, semua nabi adalah pengembala kambing. Yuk kita ajarin anak kita ngembala kambing. Kacau saya bilang. Mundur ke belakang. Benar semua nabi adalah pengembala kambing. Rasulullah ngembala kambing cuma sebentar kok. Kalau saya nggak salah cuma sekitar 2 tahun. Tapi bukan mengembala kambing yang membentuk karakter Rasulullah. Yang membentuk karakter Rasulullah ketika menjadi pengusaha. Ini yang bisa jawab yang pernah jadi pengusaha dan pernah jadi direktur. Kenapa? Karena ketika kita menjadi pengusaha dan satu-satunya nabi dan rasul yang pengusaha besar adalah Nabi Muhammad SAW. Hanya satu-satunya tuh dari yang disebutkan ya 25 nabi dan rasul. Pengusaha besar hanya Rasulullah. Ketika kita menjadi waktu jadi dirut, ini saya jadi dirut dulu. Saya punya anak buah banyak. Ada direktur marketing, direktur finance, direktur operation, direktur SDM, direktur strategik. Kalau saya punya ide, saya kumpulin semuanya. Kemudian saya sampaikan ide saya begini. Gimana menurut kalian? Yuk diskusi. Wah rame diskusinya. Udah
Ngotot-ngototan boleh. Setelah itu ambil keputusan. Kita putusin, go or no go. Lanjut apa enggak nih ide saya ini. Diskusi, keputusannya lanjut. Begitu lanjut, saya tinggal perintah. Minggu depan kita rapat lagi. Tolong orang finance dihitung berapa biayanya. Tolong orang marketing dihitung bagaimana strategi marketing dan siapkan sales force-nya. Tolong orang operation nanti operasinya bagaimana. Tolong SDM siapin orangnya. Tolong orang strategik bikin strateginya. Tinggal perintah. Karena udah punya sistem. Tapi begitu kita jadi pengusaha, nol kan? Siapa direktur marketingnya? Kita. Siapa direktur SDM-nya? Kita. Siapa direktur operationnya? Kita. Siapa OB-nya? Kita juga. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu membentuk karakter. Jadi trading and investment, ingat tuh. Tapi coba omongan kembali Hermawan, lihat ujungnya. Menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun? 23. Menjadi pedagang berapa tahun? Oh, itu maksudnya omongan Hermawan katanya. Ternyata Rasulullah itu lebih lama sebagai pedagang dibanding sebagai Nabi dan Rasul. Dan karakter beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul tergojlok, tertempa ketika menjadi seorang pengusaha. Satu. Yang kedua, saya ingin kasih contoh sahabat Rasulullah yang paling keras, yang paling kaku. Siapa? Ma arafta haulal Umar. Apa yang antum tahu, yang ente tahu seputar Umar? Umar itu khalifah nomor berapa? Nomor 2. Berapa tahun menjadi khalifah? 10 tahun. Ketika menjadi khalifah, takluk Persia, takluk Romawi kan? Bajunya ditambal ya Umar ya? Bajunya ditambal, tidurnya pakai pelepah kurma ya? Kalau bangun bebekas pipinya, ya Allah. Padahal Romawi takluk, Persia takluk, tapi bajunya ditambal. Tidurnya pakai pelepah kurma. Kalau Umar bin Khattab mau tidur pakai kasur yang empuk bisa nggak? Oh bisa. Kalau mau pakai baju emas bisa nggak? Bisa, karena Raja Kisra itu, takluk Persia itu, Kisra itu bajunya emas. Kalau Umar bin Khattab mau pakai baju sutra bisa nggak? Bisa, karena Romawi itu sutra terbaik. Tapi tidak, he is a great leader. Dan begitulah kepemimpinan. Ya kalau menjadi direktur utama, ente boleh naik helikopter juga boleh. Tapi kalau ente sudah menjadi pemimpin umat, wali kota, gubernur, menteri, apalagi presiden, hiduplah seperti rakyat kebanyakan. Dan begitulah Rasulullah dan para sahabat mencontohkan. Dan begitulah tradisi di dalam Islam. Umar bin Abdul Aziz, ketika menjadi khalifah, sebelum menjadi khalifah jadi gubernur, mohon maaf deh kalau ente baca sirah Umar bin Abdul Aziz, itu sisiran rambutnya mengkilap rapi. Parfumnya kecium dari jarak berapa ratus meter. Bahkan ketika orangnya sudah pergi, kalau ada yang datang ke masjid, bilang, tadi khalifah kemari ya? Tadi gubernur kemari ya? Iya, kok tahu wanginya masih ada? Parfumnya kecium, tapi begitu dia menjadi khalifah, ditinggalin semuanya, tinggal di rumah beralasan tanah, bahkan meninggal rumahnya beralaskan tanah. Nah, sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, ketika saya diundang di Masjid Istiqlal untuk memberikan pelatihan kepada 600 atau 700 ustadz-ustadz se-Indonesia. Saya tanya, ustadz, para syekh, apa yang ustadz tahu tentang Umar? Sebutin kayak tadi itu. Kemudian pertanyaan saya satu, kepada antum juga semua. Berapa kekayaan Umar bin Khattab pada saat meninggal? Nggak banyak yang tahu, ini kekayaannya. 22,4 triliun. Utsman bin Affan 480 miliar. Zubair ibnu Awam puluhan miliar. Amr bin As puluhan miliar. Abdurrahman bin Auf 37,3 triliun. Bahkan sekali infak 64 miliar. Kalau kita, yang paling kencang di masjid itu apa? Yang paling jalan kencang, kotak. Geser. Begitu berhenti bunyi, klotak. Nah, recehan yang masuk. Abdurrahman bin Auf 64 miliar sekali infak. Kekayaan 37,3 triliun. Miskin enggak? Tidak. Orang terkaya di dunia siapa? Bill Gates. Nomor 2 siapa? Warren Buffett. Sedekahnya berapa? Atau charity-nya berapa? CSR-nya berapa? 95% kekayaan disedekahin. Diceritikan. Miskin enggak? Enggak. Tetap nomor 1 dan nomor 2 terkaya di dunia. Karena memang benar. Sedekah itu apapun agamanya, an-numu wal barakah, tumbuh dan memberikan keberkahan.
Ini yang menarik apa, ikhwan akhwat yang rahmati Allah. Perhatikan 5 nama yang saya tampilkan ini. Dan ini ada di dalam kitab Fiqh Iqtisadiyah Umar Ibn Khattab, halaman 44 dan halaman 99. Dengan hitungan saya, satu kurs dinar 2,5 juta. Di sumbernya dalam Fiqh Iqtisadiyah Umar Ibn Khattab. Yang menarik dari 5 nama yang saya tampilkan ini, 4 orang dijamin masuk surga. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Amr bin As. Jadi 4 nama yang saya tampilkan ini semuanya dijamin masuk surga kecuali Amr bin As. Kalau jamin masuk surga jangan tanya jihadnya, jangan tanya hafalan Qur'annya, jangan tanya qiyamul lailnya, jangan tanya sedekahnya, jangan tanya ibadah-ibadah yang lainnya. Sempurna. Apakah miskin? Tidak. Kenapa begitu? Mereka memahami Islam secara benar. Mereka mengerti hakikat ni'mal mali soleh li rajulin soleh atau ni'mal mali soleh fil yadis soleh. Sebaik-baiknya harta adalah harta di tangan orang yang soleh. Tetapi apakah mereka gaya-gaya hidup juga? Tidak. Hidupnya sederhana. Karena mereka memang mencontoh Rasulullah SAW. Kaya tapi sederhana. Apalagi zaman sekarang. Ini penting mutlak. Umat ini perlu ekonomi. Tadi baru ngomong-ngomong. 78% kekayaan properti tanah di Jakarta dikuasain, mohon maaf, oleh orang-orang bukan non-muslim. Saya ketemu dengan teman properti, Ustadz bukan 78, 90%. Gedung-gedung mewah di Sudirman dan sekitarnya itu dikuasai oleh 2 orang. Cina. Saya kasih tadi sahabat Rasulullah begini, Rasulullah begitu, ada yang nyeletuk, Ustadz, buat apa kaya-kaya Ustadz? Kaya juga nggak dibawa mati. Lah, gue baru kasih contoh. Rasulullah kaya, sahabat kaya. Lo bilang, buat apa kaya-kaya? Kaya nggak dibawa mati. Memang bener nggak dibawa mati kaya. Tapi ini omongan orang yang nggak bisa kaya atau nggak susah jadi orang kaya. Begini ngomongannya, saya bilang. Nyerah dia. Yang lain nyertuk lagi. Ustadz, kayaknya sih saya kagak ada potongan jadi orang kaya, Ustadz. Lah, memang kaya potong-potongan, saya bilang. Lo lihat tuh Tukul Arwana, enak nggak potongannya tuh? Ya kan? Kaya dia, sukses. Habis gimana Ustadz? Bapak saya miskin, kakek saya miskin, buyut saya miskin, tetangga saya miskin, saudara saya semua miskin. Saya tinggal di lingkungan miskin. Wajar dong Ustadz, saya jadi orang miskin. Biarin Ustadz, anak saya, cucu saya jadi orang miskin juga. Rasa jadi orang miskin. Wah kacau saya bilang nih. Parah. Ente buka surat 4 ayat 9. Surat An-Nisa ayat 9, 4 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqul qawlan syadida. Hendaklah khawatir orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan du'afa. Ini ayat yang menyatakan bahwa orang Islam kagak boleh miskin. Makanya Agim bilang, saya tidak ingin kaya tapi saya harus kaya. Karena ayatnya itu. Asbabun nuzul ayat ini, ada seorang yang akan meninggal, ketika dia akan meninggal, dia ingin menyedekahkan 100% kekayaannya. Sama Rasulullah dilarang, nggak boleh. Bagaimana Rasulullah kalau setengahnya? Nggak boleh. Bagaimana kalau setiga? Itu baiklah. Jadi sepertiga. Itu satu dalil yang mengatakan bahwa umat Islam itu nggak boleh meninggalkan keturunan dalam keadaan du'afa miskin. Nggak boleh. Satu lagi, dalil hadisnya. Idza mata ibni Adam in qata amaluhum illa min salas. Kalau mati anak Adam maka putus semuanya kecuali 3. Pertama apa? Shadaqatun jariyah. Itu yang bunyi kotak tadi itu dia tuh. Ya, yang ente berikan itu mimma tuhibbun, yang ente cinta itulah harta ente, bukan yang di rekening bank, bukan yang di kantong kita. Karena itu bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa dilikuidasi bank, bisa dirampok. Tapi yang ente sedekahkan di jalan Allah itulah harta kita. Yang kedua apa? Au ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Makanya doakan saya agar saya tetap ikhlas menyampaikan hal kayak begini. Kenapa? Kalau saya ikhlas inilah pahala saya. Tapi kalau nyampein wani piro, ya, terus macam-macam segala macam, itu nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Tapi kalau kita ikhlas, seorang guru itu al-ikhlas. Itu bab pertama adalah al-ikhlas. Kalau kita ikhlas, ya itu pahala. Tapi kalau nggak ikhlas nggak dapat. Nah yang ketiga, waladun soliha yad'ula. Anak-anak soleh dan soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Gimana mau ngedoain orang tuanya?
Kita tinggalin dia dalam keadaan miskin, punya anak 5, kayak saya anaknya 5, rumahnya ngontrak, anaknya sekolah, 1 TK besok nih, masuk SD 1, masuk SMP 1, SMA 1, perguruan tinggi 1, gajinya 2 juta, rumahnya ngontrak, motornya kredit, pecah tuh pala. Ya kan? Gimana nggak pecah kepala? Ya mau dibilang sabar, tetap aja begitu kadepin pusing. Dia cari duit kan, dia ngobjek, dia cari harta, buat kebutuhan sehari-hari, buat bebannya supaya ringan. Lagi kerja, lagi ngobjek, Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagak dijawab sama dia, lagi kerja. Gue lagi pusing, katanya. Gue duit butuh pusing nih, pusing. Udah azan selesai, dia kagak doa. Kemudian komat, dia kagak denger. Kagak sholat dia di masjid. Ntar aja dulu, masih lama. Lah, Allah aja dia cuekin. Allah dicuekin. Gimana kita orang tuanya yang udah mati? Setahun udah mati, 2 tahun udah mati, 5 tahun udah mati, 10 tahun udah mati, 20 tahun udah mati, udah dikubur. Padahal kita mungkin kita lagi tunggu doa anak kita kan. Mana nih kiriman anak kita nih? Robil Firli, wali walidayah. Kita lagi tunggu itu. Kita lagi tunggu Al-Fatihah anak kita. Supaya ngeringanin kita. Nggak dapat, kenapa? Kita tinggalkan dia dalam keadaan miskin. Dalam keadaan du'afa. Dia sibuk dengan dunia. Coba kita tinggalin anak kita dalam keadaan cukup ya. Yang penting cukup dah. Ya kan? Dia bisa punya rumah, sekolahnya benar gitu kan. Saya senang orang Betawi, suka atau nggak suka, ya teman-teman yang mau bilang bid'ah atau nggak bid'ah, ketika dia tiap malam Jumat dia baca yasinan. Sebelum baca yasinan, ratiban dia bilang gini, karena isi saya orang Betawi, ya ila al-Fatihah ila ruhi Mahmud binti Ma'ot, Ma'ot binti Abdurrahman, Abdurrahman binti Kotek, Kotek binti ini, wah terus nah. Ini kan bapak moyangnya nih, Al-Fatihah dibacain. Saya tanya, nyampe nggak tuh doa? Nyampe nggak? Ya nyampe. Orang kepada bapaknya, kakeknya, buyutnya, apalagi ke atas, itu keturunan dia semua. Yaitu waladun soleha yada'ula, anak-anak soleh, cucu-cucu soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Di situ sesungguhnya. Ya, ini biar ente paham dulu latar belakangnya ya. Saya ini ngajak ke masa lalu dulu. Nanti saya akan bicara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Lalu bagaimana Rasulullah dan para sahabat seperti itu? Oke, saya tanya nih hal yang ringan dulu kepada antum semua. Hukum yang paling dasar dalam agama kita, dulu SMP kita belajar, fardu kifayah. Masih ingat hukum fardu kifayah? Definisinya apa? Suatu kewajiban yang apabila sudah ada satu orang atau kelompok orang yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Contohnya, sholat jenazah. Itu masih banyak itu, bagus ente jadi dokter. Contohnya sholat jenazah. Gue udah tanya pertanyaan ini kepada nggak tahu berapa ratus ribu orang, jawabnya sholat jenazah. Gimana Islam mau maju, urusan orang mati melulu. Bener, tapi ya masa contohnya cuma itu mindset namanya. Ini saya kasih tahu, ini air dikasih minum, saya nggak tahu mereknya apa. Dulu ada air yang punya orang Islam, tahu lah maksudnya ya. Kemudian perusahaan airnya dibeli oleh orang Prancis. 97% sahamnya punya Prancis. Karena yang punya orang asing, kita nggak tahu sekarang isinya apa, ya kan? Kalau dimasukkan zat haram, gimana? Minum kita air haram. Ini baju, ibu-ibu tahu daging babi itu semuanya berguna dari luar sampai dalamnya. Ada kancing dari tulang babi, Bu. Serat pakaian ada pakai gelatin babi campurannya. Makanan, minuman, bikin kue, kuasnya ada dari bulu babi. Dioles-oles, kita makan, babi masuk. Kita pakai baju, nempel babi. Kata Rasulullah, bagaimana doanya mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tapi kan kita nggak tahu, Ustaz, nggak, hadisnya begitu. Hadisnya bagaimana doa yang mau dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Sengaja nggak ada penjelasannya. Sehingga kita
punya pabrik minuman, punya pabrik pakaian, punya televisi, punya radio, punya internet, punya pabrik mobil, punya pabrik makanan, hukumnya fardu kifayah. Jadi menjadi pengusaha itu bukan cuma sekedar urusan untung rugi, bukan. Saya ngayal lebih jauh lagi. Bagaimana kalau bukan cuma haram doang, tapi di dalamnya dimasukkan zat-zat yang menyebabkan infertil. Tahu infertil? Mandul. Orang Islam punya anak berapa? 1, 2. Orang kafir anaknya 5, 7, 11. Dari 90% turun jadi 87, turun jadi 85, turun sekarang 83. Nanti 50 tahun lagi, 50-50 bisa. Persoalan makanan ini, persoalan bisnis, itu bukan cuma sekedar untung rugi. Bukan, ayo jadi pengusaha, ayo kita, bukan. Ini tentang masalah haram dan halal yang kita makan. Dan ini tentang masa depan anak cucu kita. Tentang akhirat kita. Bukan persoalan sederhana. Bukan sekedar cari untung. Bukan banyak-banyakan aset. Bukan. Paham itu dulu ya. 1. Oke, kita masuk sekarang maju. Makanya Allah bilang, wabtagi fima atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita disuruh nyari apa? Akhirat, Pak, bukan nyari dunia, bukan. Wabtagi fima atakallahu darul akhirat. Tapi bukan juga gini, Ustadz, buat apa kita kaya-kaya Ustadz? Kita juga kaya yang dibawa mati. Jadi salah lagi. Ente kaya, ente sedekahin duitnya. Ente kaya, ente beli ini karpet, ganti karpet yang lebih bagus lagi. Ente kaya, ente naikin lagi nih 1 lantai lagi ke atas. Ya kan? Ente kaya, ente rapin tempat wudunya. Selama orang sujud di karpet yang ente sedekahin, yang ente wakafin, pahala ngalir. Selama orang sujud di tempat ente masjid bangun, pahala ngalir. Selama air ngalir yang ente bangun, pahala ngalir. Wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunya, bagian kamu di dunia gitu. Jadi dunia itu untuk jalan kita ke akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah jalan kita, teman-teman, ke taman kita untuk mencapai akhirat. 1. Nah, saya masuk hari ini. Tadi itu tentang dulu, itu motivasi bagaimana Rasulullah berbisnis, bagaimana para sahabat, bagaimana seorang muslim itu harus jadi orang kaya, tapi kekayaan untuk dakwah, kekayaan untuk menegakkan kalimat Allah, kekayaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kekayaan untuk memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kekayaan untuk membantu saudara kita, untuk jihad fi sabilillah. Makanya Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Surat berapa? 61 Sof. Wahai orang beriman, maukah kamu aku pertunjukkan sebuah bisnis? Hal adulukum ala tijarah. Bisnis. Allah bicara bisnis. Ini bicara pada pengusaha. Tapi bisnisnya apa? Yang bisa mengeluarkan min azabin alim, yang bisa menyelamatkan dari azab neraka, azab ini. Tu'minuna billah wa rasul. Beriman kepada Allah dan Rasul. Makanya itu, sebelum kaya, iman dan Allah dan Rasul dulu. Jadi tauhid selalu nomor 1. Saya tidak menyuruh orang berbisnis kecuali sebelum dia bertauhid kepada Allah dan Rasulnya. Bertauhid kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Jadi basic pengusaha muslim adalah tauhid dulu. Ittiba'ur Rasul dulu. Tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dengan harta dulu, baru anfusikum. Anda cara cepat orang pengen masuk surga, jihad, meledakin bom. Gampang kalau kayak gitu kan, orang miskin juga, oh daripada gue miskin susah, udah meledakin bom aja masuk surga. Itu orang predestination, putus asa. Tapi begitu kaya, susah kan ngeluarin, pelit kan. Makanya Allah pakai bahasanya, bi amwalikum, harta dulu, baru wa anfusikum. Ya. Kemudian kita lihat hari ini. Waktu Ramadan kemarin saya dapat kiriman video, mungkin antum juga dapat, apakah Indonesia seperti Yunani dan Puerto Rico? Videonya seperti ini. 4 menitan nih videonya. Jalan tuh. Nah. Ini video yang di berapa tahun yang lalu, bulan yang lalu Ramadan. Apakah Indonesia akan seperti Angola? Kita lihat. Dan sekarang berapa? 37.000 ya pekerja Cina di Indonesia ya. Kalau di Angola banyak sekali, lebih banyak dari Indonesia.
Tapi memang mereka kerjanya luar biasa. When it's finished, this will be one of the biggest shopping centers in Africa. It's just one of hundreds, probably thousands of buildings in Angola being built by Chinese construction companies. The vast majority of the workers on these Chinese construction sites are from China because of their reputation for speed and efficiency. I didn't see many Angolans working here. The £20 a day these Chinese men earn would represent a huge wage for local workers. But instead, that money gets sent back to China. The oil bonanza and the Chinese building projects make Luanda feel like a boom town. But unemployment among the locals is still high. Ya, kenyataannya kayak gini kan. Ya, ini Indonesia. Tapi apakah kita akan seperti Angola, seperti Puerto Rico? Ya. Ini biar antum lihat dulu semua. Dan bentar lagi nanti 2016 Asia American Community, ya. MEA. Apa itu MEA? Inti sederhana lah. MEA itu integrasi pasar ya. Jadi kayak gini. Kalau dulu ini sekarang orang jualan teh botol, jualan nasi uduk, lontong sayur, pisang goreng di pinggir jalan, yang jualan namanya Pok Minah, Pok Siti, ya. Kemudian apalagi Bang Yono. Begitu nanti 2016 awal dibuka akan jadi kayak gini. Jualan pisang gorengnya Mas Yono kayak gitu. Di Singapura namanya Limki, di Orchard Road, ya banana seperti ini. Coba betapa tidak menariknya, menarik sekali. Jadi nanti yang jualan pisang goreng namanya apa? Koh Aliong. Yang jualan nasi uduk namanya Nguyen Fako. Yang jualan lontong sayur namanya Gloria Masep Fako. Ya kenyataan, suka atau tidak suka. Ya itu akan terjadi. Ya kita tidak bisa ingkar, kan ini kesepakatan. Nah kita lihat, walaupun sekarang ekonomi kita meredup, tumbuhnya 4,5%, tapi masih termasuk 4 atau 5 besar tertinggi di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 4 atau 5 tertinggi di dunia, di bawah Cina. Ini data lama. Pertumbuhan ekonomi kita dulu masih ini 6,8%, dari negatif 13,1%, 98, naiknya luar biasa. Sempat kita menjadi nomor 2 terkaya di dunia pertumbuhan ekonominya, di bawah Cina. Cina itu sempat 14%, sekarang 7%, Indonesia 4,3%. Ya, investasi kita naik terus, apalagi sekarang dengan Jokowi, wow, ya. Ya, bagaimana wow betul orang Cina semua masuk ke sini, ya investasi Cina semua, ya banyak, wow pokoknya wow gitu. Income per kapita kita tinggi, orang bilang krisis kemarin pameran mobil berapa? 5,4 triliun 2 minggu transaksinya. Ya kemudian ya ini juga tertinggi kita di ASEAN, ya, tapi sekarang kita kalah ya, dengan Filipina kita kalah. Orang masih rame kan, masih belanja kan, walaupun sekarang ini agak slow down sedikit, tapi ini kayak gini masih rame. Jakarta Fair 2014 4 triliun, 2014 kemarin 7 triliun. Jakarta Great Sale 2012 10 triliun, 2015 kemarin 13 atau 14 triliun. Indonesia adalah negara nomor 16 terkaya di dunia tahun sekarang. Nanti tahun 2030 akan menjadi nomor 7 terkaya di dunia. Dan pada tahun 2050 akan nomor 5 terkaya di dunia. Dan saya percaya insya Allah itu terjadi. Ya, ini fakta angka-angka ekonomi. Ya, supply dan demand, permintaan masih tetap seperti ini. Ya, walaupun kita sekarang slow down sedikit, ya, slow. Ya, kemudian ya kayak begini. Dulu ingat bagaimana ketika Garuda di dadaku, berapa pesawat pergi ke Malaysia? Ya, kenapa? Ada 13 juta orang kelas menengah dan setiap tahun ada 7 juta orang kaya baru. Ya, ini luar biasa Indonesia. Cuman pertanyaan ini nikmatin siapa? Asing dan asing.
Kenapa? Karena kita nggak jadi pengusaha. Yang nikmatin pertikaian Indonesia pertama ada asing dan asing. Dulu orang berebutan durian, berebutan Fanta, berebutan Indomie. Dulu. Sekarang orang berebutan apa? BlackBerry. Paling banyak penjualan di Indonesia, sampai pindahin markasnya di Indonesia. Rebutan Crocs. Barang-barang premium makin laku. Buktinya kemarin 5,4 triliun penjualan mobil. Masih jauh lah ya krisis Indonesia. Sekarang kita lihat online. Ini saya kasih tahu hari ini kita ya, hari ini ya, biar antum tahu ini dunia kita. Pengguna online kita ya berjumlah sekarang 93,4 juta dan tahun depan diperkirakan 103 juta, 103,6 juta. Pengguna Facebook Indonesia nomor 4, mungkin sekarang nomor 3 di dunia. Ya, luar biasa. Makanya Allah bilang, surat 7 ayat 96. Coba, lupa saya ayatnya, apa? Nah, gini. Jadi, kalau ini adalah angka-angka ekonomi, mengatakan jauhlah Indonesia dari krisis, ya insya Allah tidak akan terjadi. Ya. Tapi kalau kita semua teriak, krisis, 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 pengamat bilang krisis, pemerintah bilang krisis, nyalahin efek-efek dari luar negeri, semua teriak krisis, krisis benar terjadi. Krisis itu terjadi karena rame-rame panik. Coba rame-rame kita, 1 juta orang narik duit bank serentak. Maka krisis terjadi. Tapi angka-angka yang saya tampilkan, kemarin Kristianto Wibisono di Kompas menulis, jauh beda antara Yunani dengan Puerto Rico, Angola dengan jauh. Kenapa? Yunani basicnya kemana? Pariwisata. Indonesia ini apa? Tambangnya banyak, hutannya banyak, ikannya banyak. 2/3 penduduk Indonesia berusia di bawah 35 tahun, antum-antum. Itu the next generation, antum. Antum ini semua calon pemimpin masa depan. Jadi kalau dari angka-angka insya Allah jauh. Tapi pertanyaan siapa yang nikmatin? Yang nikmatin mohon maaf, asing dan asing saat ini. Tapi kalau antum satu keluarga, satu pengusaha, antum punya anak nanti jadi pengusaha, adik jadi pengusaha, ibu jadi pengusaha, insya Allah. Dari angka-angka ekonomi jauh. Tapi apa kata Quran? Kata Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau ana ahlal qura, betul ya? Amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya beriman dan bertakwa. Jadi kunci kekayaan itu adalah iman dan takwa. Bukan teknis. Saya bisa mengajarkan teknis, tapi saya bilang pertama iman dan takwa dulu. Itu modal antum, itu modal pengusaha muslim. Amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dibukakan keberkahan dari langit, turun hujan enggak banjir. Turun hujan subur, tumbuh tanaman di mana, panen bagus. Wal ard, dari bumi keluar barang-barang tambang, ditemukan sumber-sumber minyak baru, emas baru, energi baru, mineral baru. Tapi kalau kita kafir, walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Saya melihat begini. Saya tinggal di komplek Geria Tugu Asri. Kami sholat berjamaah 5 waktu, 5 sampai 8 saf, 5 waktu. Kompleknya memang bagus. Suasana berimannya luar biasa. Pengajian setiap hari, Senin sampai Minggu. Penuh pengajian kami selalu. Biasa di Geria Tugu Asri, lingkungannya Islami. Tapi saya menjadi kaget ketika keluar dari Geria Tugu Asri, saya sholat di kampung, sholat maghrib, nengok ke belakang, selesai, subhanallah, sampai depan pintu penuh. Orang nggak kebagian tempat. Saya kaget lagi kemarin ketika sholat zuhur di Medco, saya ngisi kajian, penuh itu masjid di Medco. Apa tanda-tanda apa itu? Tanda-tanda bahwa terjadi peningkatan secara kuantitas dan kualitas keimanan orang muslim Indonesia. Di mana hafiz-hafiz Quran banyak di mana-mana. Masjid-masjid mulai penuh, kajian-kajian mulai ramai, jilbab luar biasa. Ini tanda-tanda. Insya Allah Indonesia akan menjadi pemimpin muslim dunia. Dan selama itu masih penuh masjid-masjid kita. Hafiz-hafiz kita tambah banyak. Yang beriman tambah banyak. Jauh krisis karena Allah bilang,
"Lau ana ahlal qura amana wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Itu kata Allah. Sekarang kita mulai masuk yang kekinian, yang praktis. Cari duit itu susah atau gampang? Yang bilang susah angkat tangan. Yang bilang susah angkat tangan. Yang bilang gampang angkat tangan. Enggak susah-susah gampang. Yang bilang susah angkat tangan. Yang bilang gampang angkat tangan. Yang belum angkat tangan, angkat tangan. Gini, ikutin kata-kata saya ya. Cari duit itu mudah. Cari duit itu mudah. Ulangi, cari duit itu mudah. Cari duit itu mudah. Gimana caranya? Ini tanya serius loh. Ketika kita bilang cari duit itu susah, langsung nyerah otak? Itu namanya mindset. Wah susah Pak Ustadz, nyerah kan? Lo berhenti kan? Tapi ketika bilang cari duit itu mudah, gimana caranya? Lo mikir nggak? Mikir. Begitulah otak itu bekerja. Kata Allah, ini saya kasih dalil ya, kan kalau teman-teman salafi kan senang dalil, saya senang dalil juga. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung, kata Allah, aku tergantung prasangka, dugaan, mindset hambaku kepada diri. Kalau lo bilang susah, ya susah. Kalau bilang ya mudah, mudah. Yaudah kita bilang aja mudah. Begitu bilang mudah, gimana caranya? Mikir otak. Ketika kita mikir, berkembang. Nggak percaya, kita buktiin. Ini sahabat saya, ini guru saya, ini murid saya, ini teman saya juga. Namanya Habibie Absyah. Dia cacat, dia lumpuh. Habibie Absyah memberikan bukti nyata bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghambat bagi seseorang untuk maju dan sukses. Pemuda penyandang cacat berkursi roda kelahiran 20 tahun lalu ini kini mampu meraup puluhan juta rupiah. Saya berhentiin. Dia cacat, dia lumpuh, cuman bisa bergerak satu jari. Jari tangan kanan bisa gini doang. Kalau mau mandi, dimandiin, mau makan disuapin, minum diminumin, mau tidur diangkat tempatnya taruh. Subhanallah, tuh penghasilannya sebulan. Kan saya nggak bohong-bohong, ini acara Kick Andy, acara di TV. 6 bulan yang lalu saya undang dia ke Masjid BI pada kajian saya Majelis Ta'lim Wirausaha. Insya Allah besok tanggal 13 nih di Masjid Cut Mutia. Ya Cut Mutia. Tanggal 13 besok September silakan datang yang punya waktu kosong di Masjid Cut Mutia Menteng dari jam 8 pagi sampai zuhur. 6 bulan yang lalu saya undang Habibie. Ngomong. Wah, pakai kursi roda didorong. Pada nangis orang. Dia promosi, dia punya produk baru. Ini produk barunya nih. Namanya Mbah Sukun. Mbah Sukun. Tahu Sukun kan? Berapa harga Sukun? 1.000, 2.000. Sama Habibie Sukun tuh dipotong-potong, dibentuk sebesar dadu, dimasukkan ke botol yang sebelah kiri atas itu, dibikin merek Mbah Sukun, dijual di mbahsukun.com. Penjualannya sebulan 1.000 botol. 2.000 menjadi 22.000, jadi 22 juta. Habis selesai Habibie ngomong, bagian saya ngomong, saya bilang, jamaah, ini kita udah dapat ilmu dari guru kita Habibie. Ada yang nangis, ada yang kagum. Yuk kita bantu guru kita. Pulang jangan sampai nggak beli, dia punya. Borong, habisin. Yang mau jadi agen silakan jadi agen. Begitu pulang, diserbu, habis. Selesai saya sampein, Dek, gimana Habibie? Alhamdulillah Ustaz. Semuanya habis, Ustaz. Cakep. Ustaz, ya. Bulan depan saya boleh ikut jualan lagi. Friend, Habibie mah friend, boleh kapan aja. Bulan depan dia datang lagi. Jualan. Saya tanya, Habibie, gimana? Bulan kemarin kan 20 juta. Setelah sebulan ini penjualan gimana? Setelah laku sebulan nih, hasil kemarin. Alhamdulillah Ustaz, udah 40 juta sebulan. Subhanallah. Jadi yang online tadi berapa puluh juta, lebih dari 56 juta, ditambah ini 40 juta, jadi 100 juta lebih. Punya jari satu. Coba ibu bapak angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya, ya coba angkat tangannya ini semua, kayak orang berdoa nih, kayak orang berdoa. Kayak orang berdoa, angkat tangannya, lihat tangannya jangan lihat saya. Coba gerak-gerakin jarinya, gerak-gerakin jarinya, gerak-gerakin. Bisa bergerak? Bisa bergerak?
Subhanallah, jari ente bergerak semua 10. Berapa sebulan penghasilan ente? Ya, Habibi 1 jari, subhanallah. Nah, saya kasih kuncinya. 3 prinsip utama. Ya, ini saya udah masuk teknis ya. Kalau Habibi aja bisa 1 jari, ente 10 jari. Ente ingat-ingat aja. Malu ente pulang kalau kagak bisa sukses sama yang kagak punya jari. Yang diperkirakan umurnya cuma sampai 23 tahun, sekarang mulai lebih. Karena dia nggak nyerah. Dia mengeksplor, dia melihat kelebihannya. Jangan lihat kekurangan. Semua kita ini punya banyak kekurangan. Tapi punya nggak satu aja kelebihan? Pasti punya. Lo gali, lo cari kelebihan lo apa. Lo fokus di situ. Udah kayak Habibi. Nah, sekarang 3 prinsip utama. Yang pertama adalah temukanlah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang. Jadi kunci yang pertama, cari produk atau jasa yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang. Jadi jangan jual produk yang bagus menurut otak lo. Jangan. Bagus menurut pasar. Dibutuhkan orang. Oh, kayaknya bagus nih kalau begini. Dia bikin kagak laku. Orang kagak butuh. Jadi carilah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh begitu banyak orang. Wah, Ustaz, kalau butuh banyak orang berarti kan banyak yang jual. Betul, karena kalimatnya belum selesai. Carilah produk atau jasa yang dibutuhkan begitu banyak orang dan buatlah mereka rela untuk membayar lebih. Supaya mereka untuk bayar lebih, kan udah banyak nih. 1000 orang jualan produk sama. Harga ente lebih mahal. Tapi kok laku? Kenapa? Ente orang bayar kenapa? Apa bedanya? Apa uniknya? Apa keunggulannya? Apa value-nya dibanding yang lain? Kasih contoh. Ketika pertama kali Aqua muncul, orang bilang sinting. Gila, nggak mungkin jual air lebih mahal dari bensin. Aqua tuh 700 per liter, bensin 500 per liter pada saat itu. Jual tuh laku. Begitu laku, orang ngikut-ngikut. Ya kan? Ada yang lebih hebat nggak dari Aqua? Nggak ada. Pak, minta Aqua, dikasih mereknya apa? Ades. Terima nggak? Terima. Pak, minta Aqua, dikasih mereknya apa? Teh botol. Terima. Pak, minta Aqua, dikasih mereknya ABC. Terima? Terima. Kenapa? Orang anggap itu namanya Aqua. Karena itu kan Aqua itu apa? Itu air minum dalam kemasan. Industrinya AMDK namanya, air minum dalam kemasan. Kenapa Aqua sudah jadi nomor 1? Nggak bisa lagi orang jadi nomor 1 lagi. Maka ada orang yang mikir lagi, lebih. Tadi mereka bayar lebih kan. Maka dibikinlah air, isinya sama, air putih, tapi gelasnya botol warnanya hijau. Botol, bukan plastik. Kalau plastik kan krek-krek gitu kan. Ini botol hijau. Apa mereknya? Masih ingat? Equil. Harganya 5 kali Aqua. Kalau Aqua dijual 700, dia 35.000. Tapi adanya di mana? Bukan di warung-warung, di atas meja menteri, di atas meja kabinet, di hotel-hotel. Jadi orang bayar lebih. Isinya sama, air. Ya kan? Itu yang saya maksud dengan yang pertama. Temukanlah produk atau jasa yang dibutuhkan begitu banyak orang, buatlah mereka rela untuk membayar lebih. Kalau untuk bayar lebih, Anda harus beda, Anda harus unggul, Anda harus unik, Anda harus difference. Bikin kayak gitu lagi nggak bisa. Maka orang berpikir lagi. Maka dia bikinlah air yang isinya air, botolnya keras, tapi ada bulir-bulir jeruknya. Apa namanya? Pulpy orange. Maka jadilah pulpy orange nomor 1. Ngerti nomor 1 ya? Oke, nomor 2. Jual dan promosikan secara masif agresif. Jual udah punya produk bagus, tapi nggak dijual, nggak dipromosin, nggak ada yang tahu. Udah bagus, promosi, masif, agresif, gencar. Jangan salah kayak ada satu produk perbankan syariah. Hasanah, titik. Iklannya 48 miliar 1 hari. Di TV, radio, tabloid, surat kabar, internet 1 hari. Saya tanya, lo sama juga buang duit ke laut, mana ada bikin merek branding itu 1 hari. Jadi terus menerus. Pak Ustadz kalau terus menerus berat dong. Ya sekarang udah ada Facebook. Saya pasang iklan di Facebook cuma 100.000, yang klik 3.000 orang hampir. Cuman berapa biayanya? 36 perak 1 klik. Dan bisa sangat spesifik iklan di Facebook itu. Kepada orang apa, jenis kelamin apa, di mana adanya, tajam.
Bikin brosur 500 perak nyetaknya. Nyebarinnya 200 perak satu orang lagi. Amai nyebarin, ditumpuk aja taruh di kos-kosannya dia. Secara masif agresif sehingga konsumen mau beli dan beli lagi. Kenapa saya ulang nyebutnya 4 kali beli? Jadi kunci daripada bisnis itu, Brian Tracy bilang, why one business growing to be big company while another shrinking and then dead? Mengapa ada satu bisnis tumbuh menjadi besar sementara yang lain shrinking, mengkerut kemudian mati? Dia tanya, dia jawab sendiri. Business growing to be big company because high of sales. Bisnis menjadi besar karena yang belinya banyak, yang penjualannya tinggi. Business shrinking and then dead karena low of sales. Bisnis mati karena nggak ada yang beli. Jadi kunci daripada nomor 2 adalah promosikan, agresif, cari pelanggan-pelanggan baru terus, dan jaga pelanggan-pelanggan yang lama. Hari ini, bulan ini dapat pelanggan 100, bulan depan dapat lagi 50, dia 150. Jaga yang 150, tambahin lagi bulan depan 50 lagi, udah 200. Tambahin lagi tiap bulan 50, setahun udah 600. Teman saya jualan bekam sama herbal. Nggak punya database. Tiap bulan lumayan pendapatannya 7 juta. Segitu terus, konstan. Kenapa? Dia cuma nyari yang baru. Ntar begitu Ramadan turun, cuma 2 juta. Karena nyari yang baru. Tapi ketika saya ajarkan bagaimana dia menjaga pelanggan yang baru, dan menjaga yang baru dan menambah yang lama, maka dia punya database berapa? 15.000. Begitu 15.000 dia cuma setiap tengah bulan Hijriah dia SMS. Sekarang tanggal 13 Hijriah, saat yang tepat untuk berbekam. Dapatkan diskon 30% untuk madu Arab terbaru. Just nyebarin kepada sekian banyak orang pakai WhatsApp, pakai BBM, pakai internet segala macam, pakai email. Biayanya murah. Dari 30.000 dapat aja 10%, 3.000. 3.000 kali 100.000 aja. Nah, duit banyak kan? Nah, itu yang saya maksud dengan nomor 2. Yang ketiga, belajarlah mengelola keuangan yang baik dan benar. Bisnis nggak tumbuh, nggak gede karena duitnya kepake. Kantong kiri, kantong kanan nyampur. Kenapa? Jualan tempat strategis kayak DTG ini depan. Jualan apa? Nasi Padang. Tadi saya dikasih makan ayam, wah enak. 15 tahun yang lalu jualan warungnya di situ. 15 kemudian warungnya masih itu juga. Kenapa? Kantong kiri sama kantong kanannya nyampur. Lagi jualan rumahnya di situ juga kan, depan rumahnya dia kan, dia warung depan rumah. Lagi jualan, tiba-tiba pagi-pagi jam 9, jam 10 bunyi. Tenonet, tenonet, tenonet. Anaknya teriak, "Mama, ecim. Beli ecim, Ma." Aduh, jajan mulu katanya. "Wah, mama ecim. Nangis pusing mamanya, "Bang, es krim." Panggil. Adanya ikut, aku juga. Anaknya keluar 3 orang. Ambil dari lacinya, bayar es krim. Padahal orang duit jualan tuh kepake. Udah, tidur tuh anak. Sore-sore bangun asar. Jam 4 lewat di rumahnya. Tung dung 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 dung. Trung dung dung, trung dung dung. Odong-odong. Odong-odong, Mak. Naik odong-odong, 3-3-nya naik, bayar lagi. 3.000 kali 3, 10.000. Ambil lagi duit dari kas, dari laci. Habis duitnya. Pisahin. Caranya kemana? Bikin 2 rekening. 2 rekening bank syariah. Ya. Jangan sekali-sekali pakai duit usaha. Lu bikin 2 rekening. Contoh, penjualan katakan 2 juta sehari. Terus gimana? Setorin 2 jutanya tuh ke bank. Lah besok gimana Ustaz? Tenang aja dulu. Lo setorin 2 juta. Seret. Terus besok belanja berapa? 1 juta. Ambil 1 juta. Set. Udah, belanja. Besok begitu lagi. Laku berapa? 3 juta. Butuh modal berapa? 1,5. Setorin 1,5 juta. 3 juta setorin, ambil lagi. Rekening yang sama. Kenapa begitu? Begini. Kan nggak punya catatan nih kita. Begitu sesuatu kita butuh untuk katakan untuk pelebaran toko kita, butuh duit kan. Bank tanya, "Pak,
ada catatan cash flow-nya nggak? Wah, kagak ada saya cash flow-nya. Apa itu cash flow? Saya nggak ngerti tuh. Itu loh Pak, Bapak keluar duit masuk. Oh ada. Saya nggak catat, cuman saya setor tiap hari. Tiap hari keluar, dapat duit saya setor, saya masuk. Berapa lihat? Lihat. Wah, sebulan cash flow-nya ini sehari rata-rata 2 juta, 60 juta. Minjem 300 juta, dikasih. Karena cash flow-nya 60 juta. Coba kalau nyetornya cuman sejuta, 30 juta, lebih kecil dapat duitnya. Ngerti maksudnya gitu ya? Ini nggak perlu bohong-bohong cash flow, ini beneran. Nah, kemudian kemana? Begitu akhir bulan, mau gajian kan? Gaji diri kita berapa? Untungnya 30 juta. Gaji berapa? 10 juta. Dari rekening usaha, transfer 10 juta. Ke rekening pribadi. Ceng. Transfer 10 juta. Dari rekening usaha ke rekening pribadi yang satunya lagi. Dah, yaitu gaji ente. Walaupun ente itu gajinya, itu disiplin diri supaya bisnis kita bisa tumbuh dan berkembang. Kalau ente ngambilin kagak jelas, nggak bisa gede. Tiba-tiba bulan Juni, anak masuk sekolah, satu masuk SMP, satu masuk SMA, butuh duit. Berapa butuh? 10 juta. Ya udah, transfer 10 juta lagi ngutang. Jadi pas bulan Juni transfer 20 juta. Ceng. Bulan depannya, bulan Juli, ente kagak boleh gajian. Wah, nggak mungkin Ustadz. Terus maunya kemana? Terus kemana Ustadz? Udah gini aja. Ente cicil. Berapa? 5 bulan. Ente potong 2 juta, 2 juta, 2 juta. Bulan depan ente gajiannya 8 juta, 8 juta, 8 juta. Caranya begitu, ente selamat. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini Bob Sadino bilang, makanya tadi saya bilang, pada awalnya orang tidak tahu, kemudian tahu. Tahu aja, belum sukses. Lama jadi bisa. Lama lagi jadi terampil. Lama lagi jadi ahli. Padahal tadi baru tahu, oh bikin jilbab begitu. Oh jualan jilbab begitu. Jadi bisa. Begitu bisa jadi terampil. Begitu jadi ahli. Begitu ahli, duitnya totalnya berapa? Setahun 5 triliun. Kenapa? Ini prosesnya dari tidak tahu, menjadi bisa, menjadi terampil, dan menjadi ahli. Dan kalau sudah ahli, forget about money, money will follow you. Lupakan uang, uang akan ngikutin Anda. Yang terjadi kita apa? Kagak semuanya serba bisa, dikit-dikit. Karena dikit-dikit nggak jadi ahli dia. Karena nggak ahli, duitnya kecil, gajinya kecil, penghasilannya kecil. Coba, bagaimana orang gunting rambut namanya Rudi Hadiswarno kan? Mahal. Bagaimana orang nyanyi yang namanya siapa lah? Agnes Monica, dibayar berapa puluh juta sekali nyanyi, berapa? 7 lagu. Bagaimana orang namanya Rudi Khairuddin masak, mahal. Bagaimana namanya Helmi Yahya, Tontowi Yahya, mahal karena ahli dalam buat kuis dan ahli dalam Master of Ceremony, MC. Ketika kita menjadi seorang ahli, maka harga kita menjadi mahal. Tapi kalau cuma sekedar tahu doang, nggak ada harganya. Bisa doang, kecil gajinya. Terampil, mulai naik. Tapi kita ahli, udah, Anda termasuk kelompok 1% orang yang paling ahli. Forget about money, money will follow you. Oke. Terakhir, kaya versus bahagia. Pilih mana, kaya atau bahagia? Nah, maunya dua-duanya, kaya dan bahagia. Ya, manusia memang begitu, maunya enak terus. Nah, jadi ini bab terakhir dari buku saya. Yang tadi pengantar itu adalah bab awal-awal dan tengah-tengah. Ya, ini bab terakhir di buku saya tentang kaya dan bahagia. Ada seorang nenek-nenek di Kampung Rambutan namanya Haji Asnaya. Dia menikah pada usia 13 tahun. Karena dilamar oleh gurunya. Pastilah gurunya ini bukan orang gila. Melamar muridnya yang masih bau kencur menjadi istrinya. Kecuali ini wanita punya kelebihan. Dari pernikahan itu dilahirlah 14 orang anak. Pada saat anak yang ke-14 lahir, maka suaminya yang guru miskin itu meninggal dunia. 2 anaknya meninggal dan hidupnya hanya 12 orang anak. Anak yang pertama baru lulus STM, kerja di kandang burung Taman Mini Indonesia Indah. Kerjanya nyiramin burung, mandiin burung, bersintai burung. Yang paling kecil berusia 3 tahun. Maka Haji Asnaya pun menghidupi 12 orang anaknya agar bisa sekolah. Apapun dia lakukan, apapun dia kerjakan. Dari jualan kue, jualan minyak tanah, jualan oli, pokoknya anak bisa sekolah. Tapi subhanallah, nenek-nenek tua ini punya 4 prestasi. Di mana prestasi ini siapapun yang namanya orang tua atau calon orang tua pasti pengen seperti Nenek Asnaya. Apa prestasinya? Prestasi yang pertama, 12 orang anaknya jadi orang. Ngerti kalau artinya jadi orang ya? Sarjana, pengusaha, sukses. 12-12-nya.
Prestasi yang kedua, anak-anaknya ini soleh dan solehan. Sempat ada 2 orang anaknya, satu narkoba, satu main perempuan, maka dia bangun di tengah malam, dia angkat tangannya, dia minta kepada Allah, maka 2 orang anak itu, yang satu menikah, yang satu lagi menikah, maka hilanglah kebiasaan buruknya itu. Bahkan yang biasanya suka main perempuan, maka malam Jumat mereka paling sering bikin pengajian ratiban di rumah. Prestasi yang ketiga dari Haji Anahya bahwa 12 orang anaknya ini akur. Jarang orang Betawi akur. Apalagi kalau urusan warisan. Ini akur, subhanallah. Yang muda menyayangi yang tua sayang sama yang muda, subhanallah. Dan yang prestasi keempat dari Asnawi inilah, yang ini tidak masuk akal. Kenapa? Tukang kue, miskin, anak banyak, bisa memberikan 12 rumah atau 12 tanah kepada semua orang anaknya. Ente pendidikan apa? Punya rumah berapa? Bisa ngewarisin tuh anak ente semua. Tapi dia mampu memberikan 12 rumah atau tanah. Jadi kalau yang nggak dapat rumah, dapat tanah. 12-12-nya dapat. Subhanallah. Apa rahasianya? Rahasianya ada 4. Rahasia yang pertama adalah nenek-nenek tua ini sejak balik, ya, bahkan sebelum balik tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quranlah petunjuk kita. Ikhwati fillah, akhwan akhwat, maka bacalah Quran. Itulah sumber kekuatan. Prestasi yang kedua, kunci yang kedua adalah apa? Qiyamul lail. Sejak balik dia tidak lepas daripada qiyamul lail. Sangat jarang dia meninggalkan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilata asa aw yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada tengah malam maka bangun dan salat tahajudlah kalian sebagai nafilah tambahan. Maka kalau kalian sudah tambahkan itu, maka asa au yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan letakkan kita, Allah tempatkan kita pada kedudukan yang tinggi di mata manusia dan di mata Allah. Siapa yang ingin mulia maka bangun qiyamul lail. Kunci yang ketiga adalah salat duha. Saya kenal Mas Sandi. Bagaimana Sandiaga Uno, saya dekat dengan beliau 8 rakaat setiap hari. Karena 8 rakaat itu akan menyukupkan kita dan mengayakan kita. Dan yang keempat adalah saum Senin Kamis. Mas Sandi itu puasa Daud. Subhanallah. Saya favorit saya. Ya. Kelebihan kekurangan tapi luar biasa itu. Puasa Daud, olahraganya juga gila juga. Triathlon, berenang nyebelangin selat, naik sepeda, lari. Padahal puasa Daud. Nanti sekali-sekali undang ke sini. Ya. Jadi rahasianya apa? Yang pertama, tilawah. Kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, duha. Yang keempat, saum. Bapak Ibu, saya beruntung. Saya menikahi anak nenek-nenek itu yang nomor 9. Seorang dokter dari UI. Jadi yang favorit sama saya dulu banyak. Ya tokoh saya kan, ketua senat segala macam gitu kan. Kenapa dapat anak tukang kue? Gua miskin kecil, gede miskin, remaja miskin, nikah sama orang miskin juga lagi. Tapi rasanya ternyata itu, saya suruh belajar. Saya suruh ngelihat. Dan ketika saya diundang di keluarga besar istri saya, diundang suruh ceramah di keluarga besar, saya bilang, nih dekat sini kamu rambut ini ada nenek-nenek. Udah tua. Tapi kita begini, kayak saya cari cerita gitu, cerita. Mau tahu rahasianya, saya bilang, ini tengah keluarga. Rahasianya gini, 1, 2, 3, 4. Saya bilang, mau tahu orangnya? Siapa Ustaz? Tuh di pojok. Siapa? Umi. Iya, Umi. Iya benar Ustaz, memang Umi begitu. Istri saya protes, Abi kurang 1, Umi rajin sedekah. Yang kelima sedekah. Ya mungkin cerita yang saya alamin ini, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin orang tua kita juga ngalamin. Tapi itu, hidupin itu. Ya.
Bagaimana ternyata ibadah itu yang bikin orang kagak sekolah bisa gitu. Apalagi kita kalau sekolah kan gitu kan. Kita nih yang orang sekolah, yuk ibadah kita baikin. Perbaiki akhirat kamu, maka dunia akan ngikutin kamu. Bagi Allah mudah, kalau Allah mau kayakan kita besok kaya kita. Allah mau bangkrut kita bangkrut. Allah cuma berkehendak kok. Iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Ya. Itu terakhir, ya. Nah, yang terakhir lagi penutup. Kadang-kadang kita bisnis, kita kerja nyari apa sih? Nyari apa ente? Nyari duit. Colokin. Udah ya? Oh ya. Kita nyari apa sih? Nyari rezeki, nyari berkah kan? Rezeki itu ada 3. Pertama adalah rezeki yang dijatah. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Yang ngerayap, yang melata di atas bumi udah ada rezekinya. Apa itu yang ngerayap? Ular sama apa? Ulat keket. Udah ada jatah rezekinya. Nggak usah khawatir, apalagi kita yang duanya, 2 kakinya. Yang kedua adalah rezeki yang dikejar. Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim 5156. Dikejar. Pakai ilmu, pakai perencanaan, pakai program, pakai lembur, pokoknya kerja keras. Pakai lobby segala macam. Mohon maaf. Yang dikejar bisa dapat, bisa kagak. Kita lupa yang ketiga apa? Yang diantar. Kemarin saya Ramadan, saya bilang sama sekretaris saya, Bu Lina, tolong Ramadan ini saya jangan ada jadwal ngisi kajian Ramadan. Isya sama subuh. Kenapa? Saya pengen nemenin anak saya, istri saya, Isya di masjid, subuh di masjid, dengerin ceramah. Saya pengen ngapalin Quran aja. Ya kalau zuhur bolehlah, saya bilang. Udah, saya pengen ngejar akhirat aja Ramadan. Tapi begitu kita kejar akhirat, dunia kejar kita. 10 hari pertama datang yang pertama ini Pak. Ini gedung di Cijantung, lebarnya 8 kali 33. 2 lantai, 2 gedung. 6.000 meter. Nilainya kira-kira sekitar 35-40 miliar. Diwakafin ke saya. Ke Majelis Taklim Wirausaha. Subhanallah. Padahal udah puluhan orang ketemu sama itu Jenderal Purnawirawan, nggak dikasih. Saya nggak sengaja. Ya orang saya nggak punya kepentingan, biar Allah aja ngasih. Jadi ini 10 hari pertama, selesai? Enggak, datang lagi. Ya, ini gedung yang keduanya. Datang lagi. Ya ini tanahnya. Ya, lokasinya cakep. Nih. Datang lagi. Ini pantai di Belitung, yang pantai itu tuh yang batunya segede rumah. Laskar Pelangi. Ya kan ini pantai Laskar Pelangi. Ustadz, saya Bupati Belitung 2 periode. Saya punya tanah Ustadz di Belitung. Kalau mau Ustadz bisa kita kembangkan tuh jadi pesantren Ustadz. Udah, Ramadan saya berangkat. Berangkat ke Belitung, berendam di lautnya Pak. Ini kayak kolam renang pribadi, nggak ada yang berenang, cuman kita bertiga. Kayak kolam renang pribadi, airnya dingin. Tiba-tiba datang, anget. Tiba-tiba datang, lebih anget lagi. Warnanya putih, biru muda, biru tua banget. Subhanallah. Saya bilang, Pak, gini aja deh, di situ ada yang ngapal Quran. Ada program sebulan hafal Quran di situ. Ya kan yang sebulan hafal Quran. Di Belitung kemarin tuh. Gini deh, saya bilang, gimana kalau saya beli aja nih? Saya kembangin jadi rumah tahfiz, ngapal Quran sebulan tetap kayak gini. Saya bikinnya yang lebih bagus. Ya, saya gandeng Ustadz Yusuf Mansur. Nanti kita bikin program sebulan hafal Quran, nanti setorannya di Madinah. Sama Syekh Madinah. Dan saya bilang di sekeliling ini akan saya bangun resort. 500 Islamic Home Resort. Jadi teman-teman yang pengen ngapalin Quran, anak-anak yang hafal Quran, silahkan ke Belitung. Daripada ke mana tuh yang di Banten sono tuh. Jauh perjalanan 7 jam, ini cuma 50 menit nyampe. Tapi saya nggak punya duit, saya bilang. Ya mau Ustadz mah terserah aja deh. Cicil ya, 8 tahun ya. Ya silakan Ustadz. Gak punya duit tapi gua gak pakai DP ya. Ya Ustadz silakan. Subhanallah. Saya bilang, teman-teman yang pengen punya resort, pengen hafal Quran, nanti setoran di mana? Siapa yang mau? Wah, berebut orang. Dia masuk dulu 50 juta, 500 rumah, 25 miliar, 400, 500 miliar. Selesai? Enggak. Datang lagi.
Ya, ini yang di tempat ini yang pesantrennya ini. Ya. Ya, hutan. Datang lagi 12 hektar tanah di Subang, wakaf lagi. Untuk apa? Bikin pesantren EBT, energi baru dan terbarukan. Selesai? Enggak, tadi 3 tuh ya. Dapat wakaf di Cijantung, dapat di Subang, dapat di Belitung. Datang lagi orang. Berkilau tuh, warnanya kuning tuh. Ada emasnya. Berapa? 10.000 hektar. Nggak tahu deh. Ya begitulah, ketika kita cari Allah, dunia cari kita. Ya, cari Allah, kejar Allah. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.